warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Pak Helmi? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Hari ini Bapak akan mengadakan coaching ya Pak? Ya, rencananya hari ini setelah inilah melaksanakan coaching dengan Pak Dwi. Untuk kegiatan supervisi ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu di kompetensi mendengarkan aktif. Tuh. Di bagian mana Pak? Mungkin bisa lebih spesifik ini. Di bagian itu yang saya masih kurang itu di fokus Bu. Biasa saya kurang fokus mendengarkan apa yang disampaikan coach. Nah itu yang mungkin nanti jauhnya jadi gampang. Untuk penilaian Bapak sendiri, kira-kira untuk mendengarkan aktif ini Bapak berada di nomor berapa nih kalau ada rank 1 sampai 10? Kalau 1 sampai 10 saya berada di 6 lah. Oh baiklah, kalau itu penilaian Bapak, semoga dengan kegiatan coaching ini nanti bisa kita tingkatkan kemampuan Bapak, kompetensi Bapak itu menjadi angka 8 atau angka 9 ya Pak ya? Ya. Apa yang harapan yang ingin Bapak capai dari kegiatan coaching ini Bapak? Ya tentu saja harapan saya adalah saya terbantu untuk bisa meningkatkan kompetensi mendengarkan dengan baik, terutama di bagian fokusnya saya bisa difokus untuk bisa mendengarkan masalah dari coaching gitu. Ya, demikian kegiatan pra observasi kita. Silakan Bapak melaksanakan coaching dengan Bapak Dwi. Saya akan berperan sebagai supervisor. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bapak. Silakan. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam Pak Dwi, silakan Bapak. Terima kasih Bapak. Ada Bapak, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menyampaikan sebuah permasalahan. Silakan Pak. Saya sebagai seorang guru memiliki masalah terutama di anak murid di kelas, di mana anak murid saya itu dia pasif itu dia diam gitu Pak. Dia waktu diberi materi pembelajaran dia dengan apapun dia, dengan teman pun dia gitu. Oh, anak yang pasif. Itu berapa siswa Pak? Untuk anak yang pasif itu ada 2 siswa Di kelas itu? Satu kelas? satu kelas, Kelas berapa Pak? kelas 4. 4 ya. Baik, itu masalah yang Bapak hari ini. Berarti untuk perbincangan kita hari ini kita berfokus pada masalah anak yang pasif tadi itu, yang Bapak sudah ceritakan tentang hal kepasifannya. Ada 2 ya Pak ya, kelas 4 ya Pak ya. Jadi Baik, menurut Bapak idealnya seperti apa sih di kelas itu anak-anak? untuk ideal kelas itu yang saya inginkan semuanya aktif dalam pembelajaran. Jadi semuanya aktif, bertanggung jawab, terus kayak sudah bercanda dengan teman, bukan hanya Itu mau bercanda nggak dia? notabene yang pasif diam, itu dia. Baik, berarti yang Bapak harapkan tuh anak tuh pria, mudah bergaul, tidak berdiam, pasif seperti yang tadi Bapak ceritakan. Nah, untuk bisa mencapai hal ideal seperti yang Bapak harapkan itu, tindakan seperti apa yang harus Bapak lakukan menurut Bapak? Yang saya inginkan untuk berikutnya saya ingin mengadakan pembelajaran yang bersistem diskusi kelompok. Jadi di mana diskusi Itu kelompoknya kelompok kecil atau kelompok besar? Untuk lebih memudahkan itu kelompok kecil Pak, mungkin dengan 5 orang, 5 orang Pak. 4 orang. Ya. Jadi di situ nanti akan saya bagi, karena ada dua siswa yang pasif, akan saya bagi di beberapa kelompok, di mana nanti di situ akan saya pancing dengan beberapa pertanyaan. Dan Yang pasif tadi 2 orang, ya, satu kelompok nggak? saya Bisa lah ya. rencana itu yang saya bisa untuk melihat perkembangannya dari diskusi tadi. Jadi saya kembangkan jadi cara diskusi
anak yang tadinya pasif dari hasil yang diskusi, dia mulai aktif dari hasil diskusi tadi. Ya, hal yang Bapak laksanakan dengan membentuk diskusi kelompok kecil itu sudah sangat tepat, Pak. Karena kalau kita ngajar satu kelas full itu karena 25 ke atas siswanya, mungkin dia tidak terlihat. Kalau diskusi kelompok kecil, kita bisa memantau ya perkembangan anak yang tadinya pasif, kita bisa lihat, dan karena kelompok kecil dia kemungkinan besar terlibat aktif-aktifnya, dan itu akan menjadikan dia terlatih untuk aktif. Nah, kedepannya itu akan menjadikan dia tidak lagi bersifat pasif. Jadi intinya yang Bapak lakukan sudah benar. Nah, selanjutnya Pak, setelah ini kira-kira akan terus dilaksanakan nggak yang kelompok kecil diskusi tadi? Untuk diskusi akan saya laksanakan, itu secara bertahap dan terus akan saya laksanakan. Kenapa saya laksanakan terus-menerus? Karena yang tadinya anak pasif jadi mulai aktif, mulai berbicara dari tugas yang dikerjakan secara berkelompok tadi. Jadi dia sudah mulai berbaur dengan temannya. Jadi untuk seterusnya diskusi akan saya pakai. Oke Pak, baik. Silakan itu dilanjutkan karena dampaknya kita lihat bersama seperti diceritakan agak positif ya Pak ya, sudah bisa membuat dia meninggalkan kepasifannya sedikit demi sedikit. Baik Pak, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak dari kita berdiskusi sini. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan untuk terus seterusnya untuk belajar dengan cara berdiskusi akan saya laksanakan. Iya Pak, sama-sama Pak. Semoga berhasil ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke Bapak, tadi Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan Bapak Dwi. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bapak. Silakan Bu. Nah, bagaimana menurut Bapak, apakah proses coaching tadi sudah mampu memenuhi apa yang ingin Bapak capai dalam meningkatkan kompetensi Bapak? Kalau menurut saya, alhamdulillah, karena sebelumnya kita juga sudah seperti ini. Jadi coaching yang sudah saya lakukan itu berjalan baik, atau sudah bisa mengatasi masalah yang kemarin saya sampaikan. Mengapa Bapak berpikir demikian? Karena pertanyaan-pertanyaan dari coaching mampu saya tangkap dengan baik, dan artian saya tidak seperti biasa minta pertanyaan diulang Bu. Bagus sekali Bapak, boleh saya menyampaikan hasil pendapat saya? Ya silakan Bu. Jadi dari proses coaching tadi, pada saat mendengarkan penuh saya lihat Bapak juga sudah fokus terhadap coaching, menatap coaching, kemudian memberi respon terhadap coaching, kemudian untuk melaksanakan coaching saya lihat juga Bapak sudah sesuai dengan alur tirta di mana Bapak mengajukan tujuan dari coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan coaching, kemudian sudah menanyakan rencana aksi dari coaching, juga tindak lanjut atau tanggung jawab dari coaching untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Alhamdulillah. Nah, jadi sudah sesuai, sudah bagus Bapak, tapi akan lebih bagus lagi kalau ditingkatkan sampai atas 10 ya Pak ya. Iya, iya. Untuk sekarang bagaimana tindak lanjut Bapak untuk kedepannya? Untuk tindak lanjut dari saya akan terus melatih coaching supaya makin terasa, terutama di bagian-bagian yang tadi juga masih belum ya. Saya ingin meningkatkan itu terus. Jadi selanjutnya saya akan terus berlatih mungkin dengan teman-teman yang lain lah. Bagus sekali Bapak rencana Bapak. Kemudian ini untuk pelaksanaan observasi hari ini, apa yang Bapak rasakan? Observasi hari ini yang saya rasakan, pertama saya sangat mendapat motivasi untuk bisa menjadi coach yang baik bagi rekan-rekan guru di sekolah saya,
dan juga saya terbantu untuk meningkatkan hal yang awalnya kurang dari saya. Bagus sekali Bapak. Ini tadi hasil supervisi ini sudah Iya. saya nilai. Semoga nanti ini membawa manfaat untuk Bapak dan Amin. terus terang ini juga menjadi pembelajaran untuk saya. Amin. Demikian hasil supervisi observasi kita. Ibu. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak.